Wanita yang menyeberang jalan. Ini adalah cerita ketika aku masih bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dari kecil, aku dapat merasakan hal-hal mistis. Mulai dari suara-suara yang tidak dapat orang lain dengar, hingga sosok-sosok yang tidak bisa orang lain lihat. Namun di antara semuanya, ada sebuah pengalaman yang belum bisa kulupakan. Saat itu, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku kerap kali melakukan perjalanan dinas untuk mengunjungi kantor cabang. Tidak hanya kantor-kantor yang berada di dalam kota, tetapi tidak jarang juga aku pergi hingga keluar kota, bahkan sampai pada pedalaman. Perusahaan menyediakan mobil dan supir untuk mengantarku. Namun, jika perjalanan tidak terlalu jauh, dan jika menurutku aku bisa pergi sendiri, aku lebih memilih untuk pergi sendiri. Suatu ketika, aku harus melakukan perjalanan dinas keluar kota. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Aku memutuskan untuk pergi sendiri. Saat itu tidak ada yang aneh. Aku tiba di tujuan dan melakukan pekerjaanku seperti biasa hingga saat aku pulang. Aku pulang sekitar pukul 10 lebih. Aku melewati jalan yang sama seperti saat aku pergi. Sebuah jalan raya yang terhubung dengan kota tempat aku tinggal. Tetapi, meskipun jalan raya, suasana di sana sangat sepi. Mungkin karena hari itu adalah hari kerja, pikirku. Di sisi kanan dan di kiri jalan, hanyalah lahan kosong atau lahan persawahan. Sesekali, aku melihat sebuah rumah warga yang terbuat dari kayu. Dan penerangan di jalan itu pun sangat minim. Aku hanya bisa mengandalkan penerangan dari lampu mobilku. Semakin jauh aku berjalan, semakin sedikit kendaraan yang kutemui. Tibalah aku di sebuah lampu merah. Saat itu, sudah tidak ada kendaraan lain selain mobil yang aku kendarai. Aku pun berhenti di sebuah lampu merah. Namun di seberang jalan, aku melihat seseorang yang sedang menyeberang jalan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena penerangan yang sangat sedikit. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun jalannya sangat lambat. Seperti sosok seorang wanita yang sudah tua. Aku baru dapat memastikannya ketika dia berada di area penerangan lampu mobilku.
Ketika itu, aku benar-benar yakin bahwa dia memanglah seorang wanita. Tetapi aku tidak dapat melihat wajahnya. Namun aku bisa melihat dia mengenakan sebuah gaun panjang hingga menutupi kakinya. Aku tidak tahu kenapa ada seorang wanita di tengah malam di sebuah daerah terpencil yang mengenakan pakaian semewah itu. Dia berjalan sangat lambat. Bahkan hingga lampu berubah menjadi hijau, dia belum sampai ke seberang jalan. Aku hanya bisa menunggu wanita itu sampai. Baru kemudian aku melanjutkan perjalananku. Aku melanjutkan perjalananku. Aku sudah cukup lelah untuk memikirkan siapa wanita itu dan apa yang sedang dia lakukan. Aku melewatinya tanpa melihat ke arahnya lagi. Sekitar 10 menit perjalanan, aku harus kembali berhenti di sebuah lampu merah. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan lampu merah sebelumnya. Bahkan sangat mirip dengan sebelumnya. Tidak ada kendaraan lain. Juga penerangan yang sangat sedikit. Hanya seseorang yang menyeberang jalan. Kenapa ada sebuah kebetulan seperti ini? Bahkan seorang yang kulihat sangat mirip dengan yang sebelumnya. Postur tubuhnya dan gaya jalannya semuanya mirip. Meskipun begitu, aku masih berusaha berpikir bahwa itu bukanlah orang yang sama dengan sebelumnya. Hingga dia memasuki area penerangan lampu mobilku, dia juga mengenakan setelan gaun yang sama. Dia adalah sosok wanita yang tadi. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menyusulku? Padahal dia berjalan dengan sangat lambat. Aku segera sadar bahwa dia bukanlah manusia. Ketika lampu sudah berubah menjadi hijau, wanita itu masih belum sampai di seberang. Jika dia memang bukan manusia, aku bisa saja mengabaikannya dan menjalankan mobilku. Namun jika dia manusia, pasti aku akan menabraknya. Aku tidak punya pilihan selain menunggunya sampai di seberang. Aku melanjutkan perjalananku. Aku tidak mau melirikkan mataku untuk melihatnya. Tidak lama, aku kembali berhenti di sebuah lampu merah. Tanpa ada kendaraan lain di sekitarku. Juga penerangan yang sangat sedikit. Dan lagi seorang yang menyeberang jalan.
Aku sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Tetapi kali ini, aku merasa ini yang paling berbahaya. Jika terus seperti ini, dia akan mengikutiku sampai aku tiba di rumah. Aku kemudian berpikir untuk melewatinya sebelum wanita itu tiba di seberang. Dia berjalan sangat lambat. Aku yakin aku dapat melewatinya tanpa menabraknya. Meskipun aku harus melanggar rambu lalu lintas. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku segera menginjak pedal gas sebelum wanita itu sampai di tengah jalan. Dan aku dapat melewatinya, pikirku. Aku sudah membulatkan tekad untuk tidak menoleh. Namun ketika cahaya mobilku menerangi wajahnya, ada yang mengganjal perasaanku. Aku tidak dapat menahan rasa penasaranku untuk menoleh dan melihat wajahnya. Dia berada tepat di samping kaca mobilku ketika aku melewatinya. Seorang wanita, tapi bukan wanita tua. Aku hanya berasumsi dia sudah tua karena dia berjalan lambat. Wajahnya sangat tidak asing. Wajah wanita itu sangat mirip dengan wajahku. Dia tersenyum sangat lebar. Bahkan aku saja tidak pernah tersenyum selebar itu. Aku tidak dapat melihat kedua matanya. Bukan karena gelap, tapi karena sosok itu memang tidak memiliki bola mata. Kedua matanya hanya terlihat seperti lubang hitam. Aku menjadi semakin yakin bahwa yang sedang kulihat bukanlah manusia. Aku memalingkan pandanganku kembali ke jalan. Aku melanjutkan perjalananku ditemani rasa takut. Aku tidak berani menolehkan mataku ke kanan ataupun ke kiri. Bagaimana jika dia mengikutiku? Bahkan melihat kaca spion pun aku tidak berani. Perjalananku masih membutuhkan waktu sekitar 30 menit lagi. Dan aku harus melewati beberapa lampu merah lagi. Untung saja, hingga aku sampai ke rumah, sosok itu sudah tidak menampakkan diri lagi. Namun hingga saat ini, jika aku melihat orang yang menyeberang jalan di tengah gelapnya malam, aku selalu teringat dengan sosok wanita yang menyerupaiku. Di situ rupanya. Ini adalah cerita ketika aku sedang menikmati liburan kenaikan kelas. Saat itu sedang musim panas.
Aku mengajak adik perempuanku untuk bermain bersama temanku yang juga merupakan tetanggaku. Kami berteman sejak kecil. Kami sudah sering menghabiskan waktu liburan bersama. Saat itu, aku dan temanku berumur 14 tahun, sedangkan adikku berumur 12 tahun. Kami pergi ke sebuah bangunan tua 2 lantai. Jaraknya hanya 5 menit dari rumah kami. Bangunan itu terletak di pinggir sebuah lapangan, tanpa pagar atau tembok pembatas. Bangunan itu terbuat dari kayu. Jika dilihat dari luar, tampak seperti bangunan yang rapuh. Kata orang tuaku, bangunan tersebut dulu digunakan sebagai sekolah. Bangunan itu sudah tidak digunakan, bahkan sebelum aku lahir. Aku tidak tahu apa alasannya. Dan karena alasan keamanan, orang tua kami tentu saja melarang kami bermain di sekitar bangunan itu, apalagi masuk ke dalamnya. Aku dan temanku sudah terlalu sering bermain bersama. Entah kenapa, hari itu kami memutuskan untuk bermain petak umpet di bangunan itu. Kami bertemu sekitar pukul 10 pagi. Kami melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang harus menjaga pertama. Yang pertama harus menjaga adalah temanku. Sementara temanku menghitung, aku dan adikku masuk ke dalam bangunan untuk bersembunyi. Ternyata kondisi bangunan itu lebih buruk jika dilihat dari dalam. Dinding dan lantai sudah banyak yang berlubang. Beberapa tanaman liar tumbuh di dinding di dalam bangunan itu. Suara nyamuk pun terdengar di sana-sini. Bagian atap bangunan dipenuhi sarang laba-laba. Kondisi di seluruh ruangan sama seperti itu. Kami memasuki beberapa ruangan. Namun aroma lembab di ruangan-ruangan itu cukup menyengat. Tidak hanya nyamuk dan laba-laba, berbagai jenis serangga pun mulai bermunculan. Tidak mungkin kami bersembunyi di tempat itu. Adikku nampaknya sudah tidak mau bermain dan berulang kali mengajakku segera keluar. Meskipun begitu, aku memaksa adikku untuk tetap bermain dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kami berdua menaiki tangga ke lantai 2. Ternyata kondisi lantai 2 tidak seburuk lantai 1. Aku menyarankan adikku untuk berpencar dan mencari tempat persembunyian masing-masing. Namun adikku terlalu takut untuk pergi sendirian dan ingin bersembunyi bersamaku. Akhirnya kami pun menemukan sebuah tempat persembunyian yang menurut kami sulit untuk ditemukan. Dan kami mulai menunggu temanku. Temanku belum juga datang. Bahkan sepertinya
Sudah 20 menit sejak kami bersembunyi. Kami sudah menunggu terlalu lama, bahkan sampai membuat adikku mengantuk dan akhirnya tertidur di sampingku. Aku mendengar suara langkah kaki. Akhirnya datang juga. Aku kembali bersemangat. Aku menutup mulutku agar aku tidak mengeluarkan suara tanpa sengaja. Namun aku segera sadar bahwa yang datang bukanlah temanku. Aku mendengar suara seorang gadis bersenandung. Aku tinggal di kota yang kecil. Bisa dibilang aku kenal hampir seluruh penduduk kota. Namun aku tidak bisa mengenali suara yang kudengar. Suaranya terdengar seperti suara gadis yang masih kecil. Mungkin lebih muda dari adikku. Gadis itu bersenandung. Aku hanya bisa menduga posisinya dari suaranya. Awalnya memang terdengar dari kejauhan. Namun, suaranya terdengar semakin mendekat. Bahkan sekarang menggema di dalam ruangan tempat kami bersembunyi. Aku yakin gadis itu sedang berada di dalam ruangan yang sama dengan kami. Bahkan mungkin dia sedang sangat dekat dengan kami. Aku mengintip di antara celah yang ada. Aku melihat seorang gadis kecil dengan rambut yang panjang, kulitnya pucat, bajunya putih, sambil memeluk sebuah boneka yang kotor. Gadis itu berjalan mengitari ruangan, sambil melihat ke arah kiri dan kanan, seperti sedang mencari sesuatu. Bahkan beberapa kali, gadis itu melihat ke arah tempat kami bersembunyi. Dengan hati yang berdebar-debar, aku langsung menarik kepalaku ketika gadis itu melihat ke arah kami. Aku terlalu takut untuk melihat matanya. Aku takut dia menyadari keberadaan kami. Gadis itu berhenti bersenandung dan mulai berjalan keluar ruangan. Seperti dia tidak menemukan apa yang dia cari. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku masih mendengar langkah kaki gadis itu berjalan perlahan. Kak, Adikku memanggilku. Dia sudah bangun. Aku segera mengangkat telunjukku ke depan mulutku, mengisyaratkan adikku untuk tidak bersuara. Adikku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Langkah kaki yang sebelumnya terdengar menjauh dengan perlahan,
kini terdengar seperti sedang berlari kembali menuju ruangan tempat kami berada. Adikku terlihat sangat bersemangat. Dia tidak tahu kalau yang datang bukanlah temanku. Di mana? Adikku terlihat cukup terkejut mendengar suara gadis itu. Dia sadar yang datang bukanlah temanku. Spontan adikku mengeluarkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Di situ rupanya. Ucap gadis itu diikuti teriakan adikku yang bergema di dalam ruangan. Adikku terlihat sangat ketakutan. Dia mulai menangis. Dan aku harus segera membawa adikku pergi dari sana. Aku berdiri. Gadis itu berada tidak jauh dari kami. Aku melihat wajahnya. Dia sedang tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan noda seperti darah. Aku segera tahu bahwa gadis yang ada di depan kami bukanlah manusia. Aku menarik tangan adikku dan segera berlari keluar ruangan. Kami menuruni tangga dan segera menuju pintu keluar. Aku mencoba membuka pintu, namun pintu itu tidak mau terbuka. Dan jika diingat-ingat, pintu itu bahkan tidak tertutup ketika kami masuk. Gadis itu kembali bersenandung. Aku masih mencoba membuka pintu dengan memukulnya, bahkan menendangnya. Pintu itu masih tidak mau terbuka, meski aku melakukannya dengan sekuat tenaga. Adikku menangis histeris sambil menutup kedua telinganya. Suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Sepertinya gadis itu sudah ada di belakang kami. Aku sudah sangat putus asa. Tanganku sudah mulai terasa sakit karena terus memukul pintu. Aku terlalu takut hingga tidak bisa menangis. Aku hanya bisa berharap ada yang menolong kami. Adikku menangis sambil menunjuk ke arah belakangku. Aku melihat ke belakang. Gadis itu berdiri di sana, berjalan dengan perlahan sambil terus bersenandung. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kakiku lemas. Bahkan sepertinya aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kalian ngapain di sini? Itu suara ibu. Pintu di depanku sudah terbuka. Ibuku berdiri di sana. Aku merasa sangat lega melihat ibuku. Tangisku mulai pecah. Adikku memeluk ibuku dan aku menarik ibuku untuk segera pergi dari tempat itu. Meskipun aku takut, tapi aku cukup penasaran untuk melihat ke belakang. Gadis itu sudah tidak ada di sana. Hanya bangunan kosong, sama seperti pertama kami datang. Ketika kami berjalan pulang, aku beberapa kali melihat ke belakang. Tapi gadis itu tetap tidak ada.
Saat itu matahari belum berada tepat di atas kepala kami. Mungkin kami berada di dalam gedung itu hanya selama 30 menit. Tapi aku merasa kalau itu adalah waktu terlama dalam hidupku. Dan ketika aku bertemu dengan temanku, aku menanyakan alasan kenapa dia tidak datang mencari kami. Saat itu, ketika temanku akan masuk ke bangunan itu, orang tuanya melihatnya dan memarahinya, melarang dia untuk masuk ke sana. Kemudian dia menceritakan kepada orang tuaku bahwa aku dan adikku masih berada di dalam gedung itu. Saat itulah orang tuaku datang menjemput kami. Sampai sekarang bangunan itu masih ada. Namun setelah kejadian itu, aku dan adikku tidak pernah mau mendekati bangunan itu, apalagi masuk ke dalamnya. Tentu saja kami tidak pernah lagi melihat sosok gadis itu lagi. Kotak mimpi. Ketika umurku 10 tahun, aku selalu melihat mimpi buruk setiap malam selama sekitar 1 bulan. Aku masih terlalu kecil untuk mengingat apa yang terjadi. Menurut cerita orang tuaku, setiap malam aku mengeluarkan suara dari tenggorokanku. Mataku terbuka lebar dan kedua tanganku memegang leherku. Ketika pagi datang, sekujur tubuhku dipenuhi oleh keringat, dan tenggorokanku terasa kering dan sakit. Mungkin tidak akan menjadi masalah besar jika mimpi itu muncul sesekali. Namun mimpi itu muncul setiap malam. Aku menjadi sangat takut untuk tidur. Beberapa kali mencoba untuk tidak tidur, namun hal itu malah mempengaruhi kesehatanku. Orang tuaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkanku, mulai dari memanggil dokter, psikiater, ahli agama, hingga guru spiritual. Namun tidak ada satupun yang dapat menyembuhkanku. Bahkan mereka tidak tahu penyebab munculnya mimpi burukku itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, mimpi buruk itu terus berlanjut selama kurang lebih 1 bulan. Saat itu, yang akhirnya dapat menyembuhkanku adalah seorang ahli hipnoterapi. Aku kemudian menjalani terapi dengan metode hipnotis. Dalam terapinya, dokter memberikanku sebuah buku kosong, menyuruhku untuk menuliskan mimpi-mimpi yang kulihat pada buku tersebut. Aku harus menulis ketika aku berada sendirian dalam kamarku. Tentu saja aku tidak menyukai metode tersebut. Ketika aku bangun, aku dapat mengingat dengan jelas apa yang kulihat dalam mimpiku. Aku berusaha keras untuk tidak mengingatnya. Menceritakannya dalam tulisan merupakan sebuah tugas yang sangat mengerikan buatku.
Namun aku tidak punya pilihan lain selain menyelesaikannya. Dokter mengatakan bahwa tulisan-tulisan itu akan disimpan di dalam sebuah kotak. Dan mimpi-mimpiku akan terkurung dalam kotak tersebut. Aku memerlukan waktu berhari-hari untuk dapat menyelesaikan tulisanku. Ketika aku sudah menyelesaikannya, dokter kemudian memasukkan buku tersebut ke dalam sebuah kotak besi, menguncinya dengan sebuah gembok, dan kami menyebutnya kotak mimpi. Dokter menyuruhku untuk menyembunyikan kotak tersebut di sebuah tempat yang hanya diketahui olehku. Sebuah tempat yang tidak bisa kuceritakan secara detail. Tempatnya tersembunyi, bahkan kedua orang tuaku tidak dapat menemukannya. Namun jika aku ingin mengambilnya, aku dapat mengambilnya dengan mudah. Sedangkan kunci untuk membuka gembok kotak tersebut disimpan oleh dokter. Dokter kemudian memberikanku sugesti untuk tidak perlu takut dan khawatir karena mimpi-mimpi buruk itu kini sudah terkurung dalam kotak mimpi. Mimpi-mimpi itu tidak akan muncul lagi selama aku tidak membuka kotak itu. Awalnya aku meremehkan metode yang digunakan. Aku beranggapan metode itu tidak akan berhasil seperti sebelum-sebelumnya. Namun tanpa disangka-sangka, semenjak aku menyembunyikannya, aku sudah tidak lagi dihantui mimpi-mimpi buruk itu lagi. Bertahun-tahun berlalu semenjak hari itu. Aku baru saja menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Saat itu ketika aku sedang berada di rumah, tiba-tiba aku teringat dengan kotak mimpi yang kusembunyikan. Aku tidak dapat mengingat sedikit pun tentang apa yang kulihat dalam mimpiku. Namun aku tahu betul perasaan takut saat aku melihat mimpi yang muncul setiap malam. Aku yakin belum ada yang pernah menyentuh kotak itu semenjak disembunyikan. Lagi pula, kunci untuk membuka gembok itu masih disimpan oleh dokter yang sudah sangat jarang aku temui. Aku penasaran bagaimana kondisi kotak itu sekarang. Aku masih merasa takut. Namun jika dipikir-pikir, waktu itu aku baru berumur 10 tahun. Mungkin ketakutan yang kurasakan ketika itu adalah ketakutan seorang anak kecil. Mungkin aku bisa mengatasinya sekarang ketika aku sudah dewasa. Mungkin aku bisa menghilangkan rasa takutku. Aku pergi untuk melihat kotak mimpi. Kurasa menyentuhnya saja tidak akan membuat mimpi-mimpi itu keluar. Kotak itu benar-benar tersimpan dengan aman. Dan tentu saja masih tertutup dengan rapat. Tidak ada cara lain untuk membukanya. Andai aku memiliki kuncinya. Seketika aku mengingat kembali semua mimpi buruk yang kulihat ketika aku kecil. Aku berada di sebuah ruangan kosong
Di situ sangat gelap. Tapi aku tahu ada seorang anak berdiri di sana. Di depannya ada sebuah pintu. Terlihat seseorang masuk ke dalam. Aku tidak dapat melihat dengan jelas karena dia berdiri tepat di sumber cahaya yang masuk. Dia berjalan mendekati anak itu. Kini dia berada tepat di depan anak itu. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Aku mendengar suara seorang yang sedang tertawa. Diikuti dengan suara yang tidak biasa. Suaranya seperti sebuah rintihan. Seperti sebuah teriakan yang ditahan. Seperti sebuah suara yang munculnya dari tenggorokan. Suara itu datang dari arah mereka berdua. Aku tidak tahu siapa yang bersuara. Apakah itu suara anak yang berdiri di sana? Ataukah suara seorang yang baru saja datang? Tetapi kenapa? Kenapa tenggorokanku yang terasa sakit? Semakin lama semakin terasa sakit. Seperti leherku akan putus. Kemana? Kemana orang yang tadi? Kenapa kini hanya tinggal anak itu? Suara tawanya pun sudah tidak ada. Tapi suara aneh itu masih ada. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Tanpa sadar, aku menjatuhkan kotak mimpi yang kupegang. Itu semua adalah ingatan mimpi yang kulihat setiap malam ketika aku berumur 10 tahun. Saat itu, jika aku bermimpi, suara itu terus menggema di kepalaku hingga aku terbangun. Leherku terasa sakit hingga aku terbangun. Untung saja, itu hanya sebuah ingatan. Namun tetap saja aku tidak dapat mengatasi rasa takutku. Aku mengembalikan kotak itu ke tempatnya semula dan tidak pernah menyentuhnya lagi.